semalam atau hanya 1-2 malam saja jutaan baliho dari Sabang sampai Merauke sudah terpasang. Nah ini tentu saja kalau kita berasumsi bahwa itu dipasang oleh relawan, saya cenderung tidak mempercayainya ya. Ya, memang kritik terhadap Bawaslu perlu kita sampaikan dalam situasi yang sekarang. Nah, saya ingin menambahkan begini ya. Ini nuansanya sekarang pemilu kita, nuansanya seperti nuansa dulu waktu saya sama Pak Ray Rangkuti mantau pemilu 96 ya. Pemilu terakhir Orde Baru. Nah, sekarang ini kan Orde Baru 4.0 ya. Jadi ada ya? Iya, Orde Baru 4.0, Orde Baru milenial. Situasinya. Ada juga. Mengapa? Begini, dulu Orde Baru punya 3 instrumen kekuasaan yang disebut sebagai ABG ya. A pertama adalah ABRI, termasuk di dalamnya TNI Polri. Kemudian B yang kedua adalah birokrasi. Dan G adalah Golkar ya. Waktu itu masih belum jadi partai politik ya. Nah ABG ini adalah 3 instrumen kekuasaan Orde Baru sehingga Orde Baru bisa bertahan lebih dari 30 tahun. Nah instrumen-instrumen itu kemudian hari ini nampaknya juga digunakan kembali ya. Jadi mengapa saya mengatakan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan ABG ini digunakan kembali? G itu sekarang bukan cuma Golkar ya, tetapi representasi dari partai-partai politik yang ada. Nah, indikasinya pertama begini ya, bahwa posisi Presiden Jokowi dia sekaligus adalah panglima tertinggi dari TNI ya Polri. Nah, sekarang anak dari panglima tertinggi ini sedang ikut kontestasi ya. Nah karena itu maka juga sekaligus Jokowi adalah kepala pemerintahan. Oleh karena itu maka 2 instrumen kekuasaan antara TNI Polri dan birokrasi itu sepertinya akan efektif kalau digunakan dalam kompetisi untuk meraih kemenangan. Nah kita melihat dalam semalam atau hanya 1-2 malam saja jutaan baliho dari Sabang sampai Merauke sudah terpasang. Nah ini tentu saja kalau kita berasumsi bahwa itu dipasang oleh relawan, saya cenderung tidak mempercayainya ya, karena relawan tidak punya instrumen untuk dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan hal itu serempak dalam 1 malam ya. Jutaan baliho, baik baliho anak-anak presiden ya. Nah, siapa yang paling mungkin untuk melakukan itu? Ya, tentu saja gerakan yang paling mungkin untuk melakukan gerakan TSM, ya, terstruktur, sistematis dan masif, ya. Itu paling mungkin dilakukan oleh organisasi atau lembaga atau institusi yang memang terstruktur, masif dan sistematis ya, dan itu adalah instrumen negara ya yang paling mungkin untuk melakukan itu. Nah karena itu maka kita perlu mengingatkan kembali kepada Pak Jokowi baik sebagai panglima tertinggi TNI, baik sebagai kepala pemerintahan yang berarti menguasai 2 instrumen TNI Polri dan birokrasi ASN ya, untuk tidak kemudian bermain-main sehingga kita balik lagi ke situasi Orde Baru ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Orde Baru 4.0 tadi sekarang kita situasinya ya. Nah perlu kita ingatkan kepada Jokowi ya. Nah hal lainnya yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa di Indonesia di pemilu kita
kita punya 3 lembaga penyelenggara pemilu. Ya, pertama KPU, kedua Bawaslu, dan ketiga adalah DKPP. Ya. Nah, mengapa kita perlu 3 lembaga pemilu sedangkan di negara lain kebanyakan negara-negara di dunia cuma punya 1 saja lembaga penyelenggara pemilu semacam KPU. Hanya beberapa negara dan sedikit saja negara yang punya lembaga semacam Bawaslu. Nah, DKPP adalah satu-satunya di dunia. Nah, mengapa kita butuh 3 lembaga untuk menyelenggarakan pemilu? Itu dengan sendirinya mengindikasikan bahwa jantung persoalan pemilu kita adalah soal trust, soal kepercayaan publik. Nah, karena itu ketika jantung persoalan pemilu kita adalah persoalan public trust, maka peran dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tentu saja harus dibiarkan sebagai lembaga yang mandiri dan independen, tidak boleh diintervensi bahkan oleh pemerintah dan penguasa yang sedang memerintah sekarang. Ya. Nah, ada berita, ada laporan bahwa misalnya di beberapa daerah ada instruksi dari kepolisian ya agar CCTV di kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu online secara langsung dengan kantor kepolisian. Dan ini tentu saja adalah salah satu bentuk intervensi ya, salah satu bentuk dari ketidakmandirian dari lembaga penyelenggara pemilu apabila penyelenggara pemilu melakukan instruksi yang diminta oleh kepolisian. Ya. Nah, karena itu maka Bawaslu dan KPU RI semestinya harus menolak instruksi dari kepolisian itu dengan tegas. Ya. Nah, ini himbauan kepada KPU dan Bawaslu RI ya agar menolak permintaan polisi untuk online CCTV-nya dengan kantor polisi. Ya, tidak ada urusan. Jadi ini pendekatan keamanan digunakan kembali seperti halnya pemilu di zaman Orde Baru. Ya. Nah, pendekatan keamanan ini tidak boleh lagi dipakai. Kemudian juga penurunan baliho-baliho, spanduk-spanduk dari salah satu calon, dalam hal ini adalah Ganjar misalnya di beberapa daerah. Kemudian kantor-kantor partai seperti misalnya kantor PDI Perjuangan di Solo itu juga didatangi oleh polisi. Kemudian di Gianyar Bali. Nah, mengapa yang dilakukan intervensi itu terhadap partai politik itu di Gianyar Bali dan di Solo? Karena Bali dan Solo itu adalah basis dari PDI Perjuangan. Jadi itu menurut saya dalam analisis saya itu adalah test the water. Kalau di basis saja bisa diganggu, apalagi di wilayah-wilayah yang non basis. Jadi ini tes saja, ya. Jadi kalau di wilayah basis itu bisa diganggu, apalagi di daerah-daerah yang non basis, ya. Jadi gangguan itu sudah efektif di Solo dan Gianyar dan kita akan menunggu nanti ya di wilayah lain yang bukan basis dari PDI Perjuangan. Bagaimanapun PDI Perjuangan adalah the ruling party, ya, the ruling party atau partai yang sekarang sedang memerintah, ya. Nah, karena itu maka di mana-mana biasanya the ruling party adalah pihak yang paling tidak bisa diganggu. Tapi kita hari ini justru mengalami fenomena yang terbalik, ya. Jadi justru the ruling party lah yang banyak mengalami gangguan. Nah, karena itu maka supaya ini tentu saja kita tidak sekedar ngomong soal PDI Perjuangan, kita juga berbicara soal kalau the ruling party saja bisa diganggu, artinya partai-partai lain yang bukan the ruling party itu punya potensi yang lebih lagi untuk diganggu juga. Atau sudah diganggu, ya, atau sudah diganggu malah, gitu loh. Ya, jadi karena itu maka ini juga kita tidak berbicara soal Gibran, soal Jokowi, soal partai PDI Perjuangan, bukan. Kita bicara soal agenda kebangsaan kita dan kita bicara soal penegakan demokrasi yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita upayakan penegakannya dengan berdarah-darah, berkeringat dan berair mata. Ya, karena itu maka
ketika ada upaya mengembalikan lagi situasinya ke situasi yang otoriter, maka percayalah siapapun ya, yang menang nanti di pemilu kita dengan pemilu yang seperti sekarang, ya, pemenang pemilu hanya punya legalitas, tetapi tidak akan punya legitimasi, dan itu akan berbahaya bagi pemerintahan kita ke depan. Mungkin itu Pak Lusius yang bisa saya tambahkan.